membeli para langganan timnas, merekrut bintang-bintang Eropa, mempertahankan sabuk juara 3 kali berturut-turut, dan baru saja menumbangkan Bali United di tanah indahnya sendiri. Mereka benar-benar mendominasi di tanah Katulistiwa. Dan mampukah mereka merebut 1 bintang lagi musim depan? Persib Bandung sedang berdiri di titik paling berbahaya sekaligus paling menggoda dalam sejarahnya. Di satu sisi mereka mengejar dinasti 4 gelar beruntun yang hampir mustahil, di sisi lain 1 kekalahan saja dari Manila Tigers bisa melempar mereka ke kasta ketiga Asia, sementara kedatangan Sandy Walsh semakin menegaskan bahwa musim ini bukan sekadar soal juara, melainkan soal mempertahankan harga diri biru putih di 2 medan perang. Mari kita buka cerita dari awal, di mana musim 2026-2027 bukan lagi soal mengejar gelar. Ini soal mempertahankan dinasti besar. Ini soal membuktikan bahwa dominasi biru putih bukan sekadar gelombang sementara, melainkan sebuah era yang sulit dipatahkan. Di tangan Igor Tolik, Persib masuk musim baru dengan bekal yang jauh lebih matang. Mereka punya mental juara yang sudah teruji, kedalaman skuad yang lebih dalam, dan pengalaman menghadapi tekanan sampai pekan terakhir. Yang membuat peluang mereka tetap terbuka lebar adalah karakter yang sudah mendarah daging. Di Dewata Challenge Series baru-baru ini, mereka 2 kali tertinggal melawan Bali United, lalu bangkit dan menang. Itu bukan kebetulan, itu adalah cerminan dari apa yang akan terjadi di Liga. Ketika skor tertinggal, mereka tidak panik. Ketika dikejar poin, mereka tetap tenang. Ketika rival mulai berteriak, mereka justru semakin dingin. Karakter seperti itu dibangun selama 3 musim penuh menahan tekanan juara. Sekarang lihat kekuatan di lapangan. Lini tengah masih dikuasai Mark Klok yang tak pernah lelah mengatur tempo. Lini depan punya ancaman ganda dari pemain lama dan pendatang baru. Pertahanan semakin solid dengan rotasi yang lebih dalam. Dan yang paling penting, GBLA tetap menjadi benteng yang menakutkan. Lawan boleh datang dengan semangat tinggi, tapi begitu memasuki kandang Maung Bandung, mereka akan merasakan tekanan yang berbeda. Bobotoh yang memenuhi tribun adalah bagian dari sistem yang membuat lawan kesulitan bernapas. Tapi jangan salah, mempertahankan gelar keempat kali berturut-turut tidak akan mudah. Borneo Samarinda masih menjadi ancaman nyata. Persija selalu siap mengganggu. Persebaya dan beberapa klub lain juga sedang membangun dengan serius. Jadwal padat karena kompetisi Asia akan menguras fisik. Tapi justru disitulah letak keunggulan Persib. Mereka sudah terbiasa bermain di 2 kompetisi sekaligus dan mengelola beban berat tanpa kehilangan konsentrasi di liga. Igor Tolik memegang kunci besar di sini. Dia sudah menunjukkan tangan dingin sejak awal. Sistem yang dia bangun lebih fleksibel, lebih cepat dalam transisi, dan lebih disiplin. Di bawah kendalinya, Persib terlihat siap menghadapi musim yang panjang dan penuh jebakan. Ada satu hal yang sering dilupakan orang, mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada merebutnya. Ketika kamu sudah juara 3 kali, setiap lawan datang dengan motivasi ekstra. Setiap titik yang hilang langsung menjadi berita besar. Tapi Persib sudah melewati semua itu. Mereka sudah terbiasa hidup di bawah sorotan, sudah terbiasa dikejar, dan sudah terbiasa menang ketika semua orang mengira mereka akan goyah. Bayangkan saja akhir musim nanti. Jika Persib kembali berdiri di puncak klasemen, maka 4 gelar beruntun akan tercatat dalam sejarah. Pada akhirnya, cara Persib akan menjuarai liga musim depan bukan dengan keajaiban atau keberuntungan, melainkan dengan karakter yang sudah terbentuk, sistem yang sudah matang, mental yang tidak mudah goyah, dan dukungan penuh dari seluruh bobotoh. Tapi sebelum kita terlalu jauh membayangkan dinasti di Liga 1, ada satu ujian yang jauh lebih dekat, jauh lebih tajam, dan bisa mengubah segalanya dalam semalam. Persib Bandung sedang berdiri di ujung tanduk Asia. 1 pertandingan 1 hasil, dan nasib kompetisi antar klub mereka bisa jatuh dari kasta kedua langsung ke kasta ketiga. Pada 31 Agustus 2026 di kandang sendiri, Maung Bandung akan menghadapi Manila Tigers dari Filipina. Ini bukan sekadar laga playoff AFC Champions League 2. Ini adalah garis tipis antara terus bertahan di level yang pantas bagi klub sebesar Persib atau terlempar ke AFC Challenge League. Jika menang, mereka lanjut ke fase grup ACL 2. Dan jika kalah, mereka akan langsung turun kasta.
Setelah musim lalu berhasil menembus babak 16 besar ECL 2, sekarang semuanya digantung di satu malam di GBLA. Satu momen saja bisa menghapus ambisi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan yang membuatnya semakin panas, AFC sudah melakukan drawing fase grup Challenge League. Kalau benar-benar turun, Persib berpotensi masuk grup E bersama Shen United dari Myanmar, New Taipei City Hang Yuan dari Taiwan, plus pemenang playoff Brunei versus Timor Leste. Shen United bahkan ditunjuk sebagai tuan rumah. Artinya, kalau skenario terburuk terjadi, Maung Bandung harus terbang ke Myanmar. Sebuah perjalanan yang sama sekali tidak diinginkan siapapun di Bandung. Sementara itu, Borneo FC sudah dipastikan tampil di Challenge League, masuk grup D, dan bahkan mendapat keuntungan jadi tuan rumah di Samarinda. Mereka akan bertemu Wan Taguig dan Tainan City. Indonesia punya catatan bagus di kompetisi ini. Madura United sempat tembus semifinal, Dewa United mencapai perempat final. Tapi buat Persib, itu bukan hiburan. Itu justru jadi pengingat, klub sebesar ini tidak seharusnya berada di situ. Mereka pantas berada di level yang lebih tinggi. Mereka pantas terus menulis cerita di ECL 2. Dan disinilah karakter yang sudah kita bicarakan tadi akan diuji sekali lagi. Di depan Bobotoh sendiri, di kandang yang sudah menjadi kuburan bagi banyak lawan. Apakah mental juara yang dibangun 3 musim penuh itu cukup kuat untuk menyingkirkan Manila Tigers dalam satu malam? Apakah tangan dingin Igor Tolik bisa bekerja di bawah tekanan seberat ini? Apakah GBLA akan berubah menjadi neraka bagi tamu dari Filipina? Atau justru menjadi saksi bisu sebuah kekalahan yang memalukan? Ini bukan sekadar soal tiket kompetisi Asia. Ini soal harga diri. Ini soal apakah dinasti yang sedang dibangun di dalam negeri akan diiringi dengan kehadiran yang terhormat di level benua, atau justru diganggu oleh rasa malu turun kasta. Dan di tengah semua tekanan itu, ada satu suara yang selalu terdengar tenang, yaitu suara sang kapten. Persib baru saja menutup rangkaian pemusatan latihan di Bali dengan cara yang paling epik. Bukan dengan kemenangan biasa, bukan dengan skor yang nyaman, melainkan dengan comeback gila yang sudah jadi identitas mereka. Di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Maung Bandung menumbangkan tuan rumah Bali United 3-2 dan merengkuh gelar Trofeo Dewata Challenge. Tapi skor itu hanya angka, yang sebenarnya terjadi jauh lebih dalam. Klok sendiri yang membuka keunggulan lewat penalti yang dieksekusi dengan ketenangan seorang pemimpin. Lalu Bali United membalikkan keadaan dan skor jadi 1-2, dan banyak tim lain mungkin mulai goyah, banyak pemain baru mungkin mulai panik. Tapi mereka terus menekan, terus datang, sampai akhirnya skor kembali imbang 2-2, dan di injury time, Gabriel Mutombo menyundul bola mati dengan tajam. Gol kemenangan, gelar juara pramusim, dan sekali lagi, karakter itu muncul. Mark Klok bilang dengan lantang bahwa dia bangga, bukan karena menang, tapi karena semangat itu masih hidup. Meski komposisi tim berubah, meski beberapa pilar baru bergabung belakangan setelah membela timnas. Chemistry memang belum sempurna, itu diakui sang kapten. Tapi semangat juang, itu sudah mendarah daging. Saya pikir kita beberapa kali melakukan comeback musim lalu, di 2 musim terakhir. Setiap musim kamu harus lihat dengan adanya pemain baru, semangat itu masih tetap ada. Saya bangga kita bisa menunjukkan ini di laga pramusim, karena kita masih butuh banyak pelajaran, ujar sang kapten pada media. Lalu dia menutup dengan kalimat yang seharusnya jadi peringatan buat semua lawan. Semangat juang itu akan dibutuhkan, baik di Liga maupun di ECL. Ketika kesulitan datang, ketika skor tertinggal, ketika semuanya terasa berat. Dan sekarang, ujian itu sudah di depan mata. Manila Tigers menunggu di kandang mereka. Playoff ECL 2 yang menentukan segalanya. Satu malam yang bisa mengantar Persib ke fase grup, atau melempar mereka ke Challenge League. Tapi setelah melihat apa yang terjadi di Bali, setelah mendengar langsung dari mulut sang kapten, ada satu keyakinan yang semakin kuat di dada setiap bobotoh. Karakter itu belum hilang, spirit juara itu masih menyala, dan selama Mark Klok masih berdiri di tengah lapangan, selama mental comeback itu masih hidup, maka Persib belum pernah benar-benar kalah sebelum peluit panjang berbunyi. Dan di antara semua wajah lama yang sudah terbiasa dengan tekanan itu, muncul satu nama baru yang datang dengan rasa percaya diri yang tenang, yaitu Sandy Walsh.
Bek sayap anyar Persib Bandung itu tidak datang sebagai orang asing. Dia datang sebagai seseorang yang sudah mengenal medan perang ini jauh sebelum memakai jersey biru putih. Sandi mengaku proses adaptasinya berjalan lancar, bukan karena dia orang yang mudah menyesuaikan diri saja, tapi karena lebih dari setengah skuad sudah dikenalnya sejak lama. Mulai dari Tom Haye, Mark Klok, Beckham Putra, dan Eliano, mereka semua pernah bersama di timnas Indonesia. Ada juga Gakuto Notsuda dan Gabriel Mutombo yang pernah dijumpainya di Liga Thailand. Bahkan dia mengaku sudah menonton pertandingan-pertandingan Persib musim lalu. Jadi ketika akhirnya turun ke lapangan latihan bersama, rasanya bukan seperti bergabung dengan tim baru, rasanya seperti pulang ke rumah yang sudah lama ditunggu. Sudah mengenal mereka sejak lama. Pertama-tama tentu saja perasaan yang menyenangkan bisa berada di sini, di Bandung, di lapangan latihan, dan menyenangkan bisa berada di lapangan bersama para pemain lainnya untuk pertama kali, kata Sandi pada media. Pria berdarah Belanda berusia 31 tahun itu baru bergabung saat pemusatan latihan di Bali pekan lalu. Tapi dari caranya berbicara, dari caranya memandang skuad ini, terlihat jelas bahwa dia tidak datang hanya untuk mengisi kuota. Dia datang dengan kesadaran penuh bahwa di Bandung, setiap pemain baru langsung masuk ke dalam sistem yang sudah punya identitas kuat. Sistem yang menuntut karakter. Sistem yang tidak memberi ruang untuk setengah-setengah. Kehadirannya menjadi tambahan penting di lini belakang. Kedalaman skuad semakin terasa, rotasi semakin mungkin dilakukan tanpa menurunkan kualitas. Dan yang lebih penting, dia membawa pengalaman bermain di level Asia yang sudah teruji. Di tengah ujian Manila Tigers yang semakin dekat, di tengah ambisi mempertahankan dinasti di Liga 1, setiap pemain yang datang dengan mental siap tempur adalah senjata baru. Sandi Walsh bukan sekadar bek sayap baru. Dia adalah bagian dari generasi yang memilih Bandung bukan karena kebetulan, melainkan karena tahu disinilah sejarah sedang ditulis. Dan ketika dia bilang perasaannya menyenangkan bisa berdiri di lapangan bersama rekan-rekan setim, seluruh bobotoh tahu arti sebenarnya. Itu bukan formalitas. Itu adalah pengakuan bahwa dia sudah merasakan getaran yang sama. Getaran yang hanya dimiliki mereka yang pernah memakai biru putih dengan sungguh-sungguh. Sekarang skuad semakin lengkap, karakter semakin teruji, dan musim yang panjang itu semakin dekat. Bagaimana menurut kalian? Apakah 4 gelar beruntun di Liga 1 masih mungkin? Apakah Persib akan berhasil menyingkirkan Manila Tigers? Dan apakah kedatangan Sandi Walsh akan semakin memperkuat benteng biru putih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap langkah perjalanan Maung Bandung selanjutnya. Karena musim ini bukan hanya soal mempertahankan mahkota di dalam negeri. Ini soal membuktikan bahwa biru putih pantas berdiri di panggung yang lebih besar. Dan kita semua akan menyaksikannya bersama-sama.